Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahara dahirin radiyallahu anna wa ankum wa 'anil muslimin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wa qala sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam wa la fakhar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat serta anugerah yang terus menerus Allah berikan dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga sampailah kita pada malam hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan, panjang umur, kita bisa berkumpul dalam sebuah acara dengan niat yang sama, yaitu mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkat perkumpulan yang seperti ini itu bisa menjadi sebab dan alasan kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam kembali kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar salawat dan salam terus ditambah-tambah oleh Allah kepada kekasihnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat, tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para syaraib, duriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para tuan guru, para masyayikh, para asatidz, pengajar ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun, para tokoh-tokoh masyarakat, tetuha masyarakat, pejabat pemerintah, anggota kepolisian, panitia pelaksana, rombongan maulid, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan tahun ini kita mengadakan rangkaian acara peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencoba agar untuk terus berupaya agar kita ini ada umpat andil dalam mengagung-agungkan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari karena itu kita berkumpul di sini adalah niatan kita ingin membuktikan bahwa kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama ulun berterima kasih kepada Ubuhan Pian Berataan yang telah memberikan izin dan undangan kepada ulun agar bisa berkumpul bersama di sebuah tempat yang mulia, acara yang mulia. Ditambah kedatangan ulun tadi disambut dengan luar biasa
terima kasih banyak, apalagi ditambahin pakai kambang di pulang. Mungkin panitia anak-anak bahiakan sama, nah, menambahiakan gue supaya kawin hanya pulangnya kambang-kambang. Terima kasih banyak kepada seluruh panitia pelaksana juga tadi mengambil ini di jalan supaya jalan lebih lancar. Dan kemudian kalau meminta ampun, minta halal dan ridha karena ulun berdiri di tengah-tengah pian pada malam hari ini bukan karena hendak meninggi bubuhan pian, hendak sombong-sombong di hadapan pian kadang. Tapi ulun jadi berdiri di antara alasan ulun adalah karena ulun melihat acil-acil di belakang pepanjang bulu. Jadi oleh karena itu ulun bakalah berdiri daripada pian pepanjang bulu lelaki pian di rumah kena ada dinandu lagi. Dikira itu saya datang kena ke rumah, jadi ulun berdiri minta halal minta ridha. Ulun lihat tadi tinggal tungak mana garang gurunya nak pungas dulu dan gurunya memuji lambat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai mukaddimah sederhana bahwasanya kita pada malam hari ini mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW karena kita mengetahui betapa agungnya bulan Maulidnya Nabi Muhammad SAW, karena kita menyadari betapa mulianya bulan Rabiul Awal, kita menyadari betapa luar biasanya kelahiran Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang ikut andil dalam perayaan acara Maulid Nabi itu Allah sendiri yang membalas atas pengorbanan yang ia korbankan dalam acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan orang Islam, jangankan orang yang maksiat, orang kafir sekalipun ketika ia mengorbankan sesuatu karena kehimungan dengan lahirnya Nabi Muhammad, Allah balas dengan balasan yang setimpal. Abu Lahab yang tertulis namanya di dalam Al-Quran, sayasla naran dzata lahab, nyata sudah masuk neraka, tetapi Allah balas setiap malam Senin dan hari Senin. Abu Lahab kada diajak oleh Munkar Nakir, dan Abu Lahab diberi oleh Allah keluar banyu di sela-sela jarinya Abu Lahab. Keluar banyu di sela-selanya jari Abu Lahab. Bila diminum banyu itu, maka 7 hari yang dipukuli oleh malaikat, Abu Lahab kadang merasa yang sakit 7 hari tadi. Ini diberikan oleh Allah karena Abu Lahab umpat andil kehimungan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberikan Abu Lahab ketika lahirnya Nabi Muhammad? Abu Lahab memerdekakan budak yang bernama Suwaibatul Aslamiyah. Kalau dihitung secara duit, diduitakan, mungkin Abu Lahab itu menyumbang kelahiran Nabi Muhammad karena kehimungan 2 miliar sampai 3 miliar. Abu Lahab, acara Maulid Nabi Muhammad kehimungan, lalu mengeluarkan duit 2 sampai 3 miliar. Kita yang lahir dalam keadaan Islam, kita lahir dalam keadaan beriman, kita lahir sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, apa yang kita korbankan untuk hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW? Jangan kalah kita lawan Abu Lahab. Adakah di sini yang menyumbang acara Maulid panitia 2M? Adakah panitia di sini yang menyumbang Maulid Nabi 3M, 2M, 3M, 3 kali minjem? Iya.
Karena apa? Kita hari ini walaupun kita tidak sanggup menyumbang sebanyak itu, minimal paling kada ada kita mengorbankan sesuatu untuk acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bagus suara dengan suaranya, hubungan Pak Polisi tadi. Yang bagus terbangnya dengan terbangnya, dengan orang yang berisi kekuatan dengan tenaganya, yang berisi kecerdasan dengan pikirannya, yang berisi harta dengan hartanya. Apa kebisaan kita, itu yang kita korbankan untuk acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Harapan kita ini dipertanggungjawabkan cinta kita oleh Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang membantu acara Maulid Nabi, inya, abahnya, mamanya, keluarganya masuk ke dalam surga. Mudahan surga berkah. Ulun dulu kada bisa apa-apa, nerbang kada bisa, suahai empat menerbang mencamuhi orang, menyair jauh benar, umpat menyair suara kayak kumbang dalam belek. Ulun hendak menggani mengaploki tuan guru, ulun duluai pamiskinnya di kampung. Ulun duluai hendak juga menggani macam-macam bermasak kada bisa, urat ambal kada bisa, hidupi lampu kada bisa, menjaga live streaming kada bisa, jaga sound system macam konslet. Tapi malam ini ada konslet dulu. Sebuting dia dulu ulun kebisaan makan kencang. Itu pun akan dipertanggungjawabkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena mau kadang-kadang kencang makan, saya barang menghabiskan malam ini. Mau makanan aja malamnya, makanan yang kalau ada berbagai nasi. Nah, jadi kita berharap ada yang kita korbankan. Dan kada kawa di rumah ke masjid kita umpat jiwa ujung-ujung untuk acara Maulid Nabi Muhammad. Ya kan kada kawa menyumbang hadir barang. Ini sudah kada kawa menyumbang mahapak orang Maulid. Jauh benar anak menyumbang, awal menyumbang 1.500 menyumbang 1.500 500 berarti. Ya kan kada mau, karena ini kada tahu keutamaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan manusia, kita lihat buah-buahan menyerahkan dirinya untuk acara Maulid Nabi Muhammad. Makanan-makanan menyerahkan dirinya untuk acara Maulid Nabi Muhammad. Sapi menyerahkan dirinya untuk acara Maulid Nabi Muhammad, rela disembelih. Kambing menyerahkan dirinya untuk acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayam, sapi, kambing, itik, bahkan ayam dan itik ini bukan hanya dirinya yang dikorbankannya, ia rela menghajar 1.000 hintalu untuk acara Maulid Nabi Muhammad. Belajar kulitnya ada apa? Yang penting dari aku umpat andil dalam acara Maulid Nabi Muhammad. Ayo, coba nang abdal itu dulu, nang abdal itu hintalu itik, kada hintalu ayam. Kenapa? Karena itik bilanya ibah mainnya mandi wajib. Amun ayamnya betayamum aja, karena ayam udah bisa mengunyong. Kejar orang dari kada jawab kita. Itu sebagai mukadimah sederhana, dan mudahan di tahun-tahun yang akan datang banyak kita korbankan untuk acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nang 10.000 jadi 100.000, nang 100.000 jadi 1 juta, nang 1 juta jadi 1. Kita banyaki mengorbankan diri kita untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh sebelum penciptaan alam semesta, Nabi Muhammad telah dipilih menjadi seorang yang paling mulia, asyraful makhluqin wa afdalul habaib. Rasulullah telah dipilih menjadi seorang manusia yang sangat agung, sangat mulia. Karena orang ini telah dipilih oleh Allah, maka wajarlah kalau Nabi Muhammad itu orangnya sangat hebat dan mulia. Dari sekian banyak manusia, Allah memilih 124.000 yang menjadi nabi. Dari 124.000 yang jadi nabi,
Allah pilih 313 yang menjadi Rasul. Dari 313 yang jadi Rasul, Allah memilih lagi 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui, dipilih lagi 5 orang yang berranking, yaitu ulul azmi. Dari 5 orang yang punya ranking, yang punya harga di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa, Allah pilih lagi 1 orang yang sangat mulia, yaitu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Bujur Nabi itu manusia, tapi lain seperti manusia biasa. Batu banyak, tapi batu yakut itu lebih dari batu biasa. Makhluk banyak, tapi Nabi Muhammad beda dengan makhluk yang lain. Oleh karena itu Nabi Muhammad ini orang pilihan. Kalau Nabi Muhammad orang pilihan, maka tugas kita adalah mencoba memandang siapa gerak orang yang memberi, siapa gerak orang yang memilih, sehingga kita memuji Nabi Muhammad sebenarnya kita telah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang telah dipilih kadang-kala diiringi. Orang yang telah dipilih kadang-kala dijurak-jurak. Orang yang telah dipilih kadang-kala dialih-alih. Kalau bang Nabi Muhammad digeser, jangan Muhammad yang jadi Nabi, kadang-kala. Sayyidina Ali yang jadi Nabi, jangan Muhammad, kadang-kala. Karena Nabi Muhammad lah orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sederhana. Orang yang telah dipilih oleh Allah seperti tukang urut. Tukang urut ini orang yang telah dipilih oleh Allah. Biar berhemat kita memandangkan tukang urut, nilai tukang urut atap sidin tukang urut. Biar berhemat kita menghina sidin, memfitnah sidin. Biar berhemat kita melengsarkan sidin jadi tukang urut, atap sidin jadi tukang urut. Tugas kita bila sudah tahu sidin ini dijadikan Tuhan tukang urut pilihan Tuhan, bila kita kasih tahu datangi ke situ. Ya kan, beda lawan tukang urut nang ada pilihan Tuhan, lo bisa-bisa seorang. Kalau pilihan Tuhan biasanya diawali dengan mimpi. Mimpi melihat urat, ribuan urat. Biasanya melihat lawan awak orang ini gatal, tangannya hendak menjapai. Bila kada dijapayakan tangan ke awak orang bergaringan sini. Ada orang yang tukang urut lain pilihan Tuhan, belain. Bila tukang urut pilihan Tuhan, kita suruh batis ke situ, ambil kasih lahu. Kalau kita suruh batis kita ke tukang urut yang lain pilihan Tuhan, kasih lahu kada ambil, bulu batis ke bulu. Karena lain pilihan Tuhan. Nah, kita memuji tukang urut tadi, umapian ini hebatnya kalau mau urut batis orang. Itu seakan-akan kita mengucapkan hebatnya Allah Ta'ala menjulungi sidin kalau mau urut orang. Begitulah kita memuji Nabi Muhammad yang telah dipilih Tuhan. Hebatnya Nabi Muhammad, luar biasa Nabi Muhammad, agungnya Nabi Muhammad, mulianya Nabi Muhammad. Itu seakan-akan kita telah memuji dengan kalimat hebatnya Allah Ta'ala telah memberi nikmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dihiri orang mendapat nikmat, karena kita melihat nikmat walaupun di awak orang, tetap Tuhan yang kita lihat. Baik di awak seorang dapat nikmat atau di awak orang dapat nikmat, tetap Allah yang kita lihat, sang mun'im yang memberikan itu nikmat. Jadi ngaranna pilihan itu kada kawa apa-apa ya. Sama muha pian nang hampir malam hari ini itu pilihan Tuhan sudah. Kalau bang pian nak mau ubah muha pian kayak saharukan dah kawa lagi. Nang muha bulat, ada muha segi 4, ada muha nang segi 3, ada nang lonjong-lonjong sedikit, ada nang segi 6. Tuhan sudah memilih akan tak kau lagi diubah-ubah. Ada nang ancau, ada nang halus, ada nang lamak, ada yang kurus. Tuhan sudah memilih akan. Ada nang hirang, ada yang putih. Ya kalau bang misalnya pian hirang hendak putih-putih, dah kau lagi sudah.
nang putih anak diulah hirang awal lagi sudah. Jadi tugas kita apa? Terima kasih ya Allah biar memilih akan sudah. Biar bisi anak hirang berataan. Solusin sudah bisi anak hirang berataan. Kalau biar anak mau ubah generasi supaya anak itu putih, apa anak putih biar hirang, laki biar hirang, bininya hirang, anak putih ini apa? Ya kan? Lalu berusaha berhilang, anak mau ubah takdir Tuhan, mau lahir anak pulang biasa, bertakut melawan orang, makacil, lahir anak tua sedikit, biar diisi anak putih berataan, adakah amalannya supaya anak ini putih di situ? Ujar makacil, aku kan udah diisi amalan, nang supaya anak putih, cuman aku berisi bahari dipadahi oleh pendatuan. Bila anak putih, rancaki makan tarung, banyaki makan tarung. Jadi orang anak-anak putih dari guru di markas orang banyaki makan tarung. Sidin memandahi wasiat pada Tuhan gitu. Bapaknya digawinya nongkarnya tarung 2 truk. Tarung 2 truk. Jadi hari-hari ini tarung yang dimakan Sidin. Tarung bersama, tarung dibakar, tarung digangan, tarung bertubuh, tarung bersate, tarung masak abang, tarung masak hijau, tarung masak biru, apa tuh macam-macam kan. Sampai 9 bulan 9 hari, sampai masa melahirkan. Karena kebanyakan makan tarung lo putih lah, anak biru dia. Tiwas mengawas. Biru itu berarti kelewatan hirang berarti. Iya kan, namun orang putih sarik bahwa makanya Sayyidatuna Aisyah disebut Humairah. Orang putih bilanya supan atau sarik kemerah-merahan, bila orang hirang sarik atau supan kebiru-biruan. Allah. Karena kita hendak memuji Allah melewati sipil, kan kayak itu, ya kan? Ada yang bacaan anak beranak sutil jasirin baca nun jasirin wal qalami wa ma yasturun berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana ambilnya? Yasturun tadi turun artinya anaknya nyaman turun. Bocor juga bacaannya. Berdang haliling jasirin. Bertutup daun kalagi. Hujan tak kuliling. Sungai andai kena jadi nandu berpantun-pantun aja, tapi ujungnya berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu, bila kita sudah mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad itu pilihan Tuhan, maka tugas kita, mari kita puji Nabi Muhammad SAW. Jangan kalahin lagi kita, karena kita sudah tahu Tuhan mencongol di situ. Tuhan menyuruh ke situ. Tuhan pernah memuji pianja, ada aja Tuhan tuh nah ke situ ada aku di situ. Bila ikam memuji kekasihku, sama sudah memuji aku. Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man dzakarani faqad dzakarallah, wa man ata'ani faqad ata'ani. Orang yang menyebut namaku dan Nabi sama menyebut nama Allah. Orang yang mentaati lawan aku sama taat lawan Allah. Nah, kata-kata mudahan kita barakat bulan Maulid ini datang, kita menjadi tahu dan sadar bahwa kita memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang telah menjadi kewajiban dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bila kita sudah tahu Nabi Muhammad yang hebat, Nabi Muhammad yang hebat, berarti kita kada harap, kita kada hebat. Ampih sudah kita bersombong-sombong, ampih sudah kita berharap-harap, karena nang harap itu Nabi Muhammad, nang pilihan itu Nabi Muhammad. Yang alim jangan ngaku alim, yang sugih jangan ngaku sugih, nang harap jangan ngaku harap, nang hebat jangan ngaku hebat, yang beribadat jangan ngaku beribadat. Karena semua itu terkadang kita lalai. Yang seharusnya kita puji Nabi Muhammad, kenapa memuji diri? Jadi saat itulah bulan Maulid datang, otomatis kita dibawahi untuk memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi tuan guru datang bulan Maulid, bawa puji Nabi Muhammad. Yang jadi orang sugih datang bulan Maulid, bawa puji Nabi Muhammad. Nang punya jabatan tinggi datang bulan Maulid, bawa Nabi Muhammad. Kita telah melepas pangkat kita di alam semesta karena kita ada berisi pangkat.
Kita telah melepas kelebihan yang ada di diri kita, karena kelebihan kita adalah kelebihan yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ini kesombongan kita terkadang tertuju nampilkan diri, lalu hendak minta hormati, hendak minta muliakan, hendak minta agumakan. Bilanya sarwan di anak orang di pelatar bermamai lawan manusia. Bungol benar panitia ini udah Tuhan di sini. Ada tahu kalau udah yang paling banyak makan uyah di kampung ini sudah. Coba aja panitia banyak makan uyah bawa wajib untuk dia. Ada mau anak merendahkan diri, anak tinggi terus. Bahkan sarwan, ketika sarwan tertinggal, tahap kiai haji tertinggal ada mau sarwan kasus sombongan juga. Ya kan padahal tahap itu pada apa-apa pengulang kate. Tertinggal tahap akan undangan. Ada mau sarwan punya, kenapa? Karena jaka sarwan hanya kalau yang luar. Tapi karena ini membawa kelebihan diri, lalu anak kita hormati orang, ada menghormati sari kami. Kalau bisa undangan ditulis orang dalam banner undangan tuh kahah ditulis orang. Tapi maaf panitia membawa acara dan sambutan tadi, ulun ini belum kai, belum haji. Nah, ulun sekadar pengetahuan aja belum kai, belum haji. Karena kahah itu kan kai haji. Ya Pak. Jadi ulun lihat banner itu tulisan kahah Muhammad Hanafilah dulu, kenapa orang ini mungkin sidin belum tahu pangkat atau apa karena ulun ini haji kan belum kan ada tahu tulis sidin kahah karena sidin beradab yang modelnya. Ulun pikir-pikir pulang kahah ini juga belum tentu kiai haji aja. Kahah ini bisa aja artinya kacoy haloi. Belum jujur aja panitia kacoy haloi, jadi jujur aja dari panitia pakai kahah kacoy haloi karena gurunya halus gurunya. Jadi wajar lah, makanya tadi ulun berdiri kenapa? Karena ulunnya halus. Itu aja. Cuman halus-halus ulun insyaallah dalamnya ganal juga. Menhandak minta bukti ulun bukaan ulun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya, nah jadi datang bulan Maulid ini sebenarnya kita hendak melepas apapun yang ada di diri kita, karena kita hendak menguji Nabi Muhammad. Sudah apa kita diisi pangkat gerak kadada, kita diisi kelebihan apa gerak kadada. Nang kita diisi hanya satu, kita punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad ada, lalu modelnya kita ini diisi dua kelebihan. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun warfan minal ba'i'aw rashban minal diyami wa kulluhum min rasulillahi multamisun. Jangankan orang awam, jangankan orang biasa, Nabi dan Rasul pun mereka mengambil dan memetik kelebihan mereka dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyadari kada diisi kelebihan, nah ada kelebihan itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu satu yang kita ambil dari pelajaran Maulid Nabi Muhammad. Jadi setelah kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu pilihan Tuhan, mari kita memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lagi kita membawa Tuhan kita untuk bersombong-sombong. Jangan lagi kita membawa pangkat kita untuk bersombong-sombong. Jangan lagi kita membawa kehumasan kita untuk bersombong-sombong. Jangan lagi kita membawa apapun yang ada di diri kita hanya untuk sombong. Karena semua itu adalah kelebihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mentang-mentang tahan timpas, tahan tungkih, tahan genta, tahan gaya, tahan tembak, kalau sombong aja hati-hati. Kalau kita ditukai Tuhan. Preman tahan genta, tahan timpas, tahan tungkih, bertato sebelah kanan, sebelah kiri Raja Wali, sebelah kanan naga. Cuman Tuhan mengatur, ditagur Tuhan temakan tiwadak 3 biji beheraan. Gering 3 bulan. Daringnya pulang kada tahu jauh pada WC, omot di WC bila jauh 4-5 lingkaran tuh pada WC dapat ciri 3 bulan garing. Tiwas dia koyok semalam, koyok sombong banget. Itu kali Tuhan. Ya nang tato sebelah kiri Raja Wali tadi jadi kubu-kubu. Kosong. Tato nang sebelah kanan naga jadi bulan bulu. Ayo, menangis semua. Tukari Tuhan
mun kita nak sombong kalau itu hal itu ya. Mentang-mentang hafal Quran misalnya, lalu dengan hafal Quran itu mahawai lawan surah-surah pendek, kalau tidak itu hari Tuhan dites Tuhan pas maghrib ya ada surah dua itu baca fullnya itu surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد anak pendiam gengsi. Kojaran tulah jakanya seorang ada hafal lagi sambungannya gede barang satu mat kalau tinggal di belakang ada yang menyahoti menyambung makan mon kadada juga yang menyambung makan di belakang rokok aja lagi jangan berdekat aja abut tangis abut tidak abut jaka tuh berdiam jadi di belakang menyahoti dari guru Hendra lakum misalnya dari imam lakum rupanya kalau kawan yang murid waliyatin dan dinukun kan juga rupanya yang di belakang ada dapat dua yang murid tiwas. Jadi kita hidup mudah dalam sombong bungas hati-hati sombong mentang-mentang bungas ketika beginian jangan melawan dunia atau nak lawan itu dia mohon kayak sombong jing nak koyok benar. Padahal kita pembahasan ini disuruh baca doa Allahumma kama hasan takhaluki fahasin khuluki. Ya Allah, Dia sudah membungasakan muha dan rupa ulun. Bungasakan bang dua hati ulun. Bungas hati itu karena apa? Karena melihat kebungasan ini lah yang kebungasan seorang. Karena bungas ini adalah bungasnya Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan kepada beliau. Kita ini dilihatannya jadi bungas. Ya kan, padahal Nabi Muhammad yang menutupi kebungasan itu. Nabi Muhammad yang bungas, apalagi besar kada bungas juga apa kita mau aku bungas. Babinian itu juga wah ini banyak aja sudah yang bungas gara-gara saking care, wah ini larang-larang sudah. Mentang-mentang pakai make up, lalu bilang bungas koyo, lah yang bungas itu make up selalu. Ada tahu kok yang di dalam make up tadi ada pangal. Di dalam make up tadi ada jerawat, di dalam make up tadi ada bisul, di dalam make up tadi ada sangkadi. Sangkadi terlalu membuat mengaku bungas juga lah. Apalagi pulang ini misalnya dia anak berhadapan masalah make up ada usaha. Muhafian itu sudah bungas dari lahir, bujuran. Ada usaha dimpian berhimat-himat bergengsi-gengsian beradu make up berlarangan. Oke lah, mau cocok usia ada cocok. Muhafian putih dulu aku betis siram, nah jualan anak bani lapis menjalan. Pian sarwan kandal make up misalnya, tapalung pian sapui pakai tisuan jualan, ya benar tongkol bejera. Kalau usah kita hendak berharatan karena kita hendak melihat orang yang halal siapa dia. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Siapa jamal? Ya jamalan qad tajalla bil masyariq wal maghrib marhaban ahlan wa sahlan bika ya khairul habaib. Jadi sama-sama kita mudah melihat keindahan dan keelokan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya kan? Nah, itu tadi diantara hikmat yang pertama bahwa Nabi itu pilihan Tuhan. Yang kedua, sampai di berapa dulu? Jam setengah 11, setengah 11, alhamdulillah. Apa dulu? Sebutin dulu nih, Allah. Hikmat ini kalau kita kisahkan sebenarnya sampai mati itu kan habis kita hikmat maulid Nabi Muhammad. Cuma karena diringkas-ringkas benar. Wa ala tafannuni wasfihi biwasfihi yafghaz zaman wa fihi ma lam yusafi.
Bila hendak mengesahkan kehebatan Nabi Muhammad, mati kiamat hari sudah habis kisah Nabi Muhammad. Bahkan sampai ke surga kita orang mengesahkan Nabi Muhammad ya kan. Jadi kita hari ini harapan walaupun setengah jam sejam kita berkumpul, mudah-mudahan dapat beberapa hikmah tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tadi pertama, kita dengan datangnya bulan Maulid jangan kita merasa sombong. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad itu orang pilihan, maka seharusnya kita ini mengetahui Nabi ini dipilih jadi apa ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ternyata Nabi Muhammad ini dipilih untuk menjadi ikutan seluruh alam semesta. Berarti kalau kita ingin menyadari bahwa Nabi Muhammad ini pilihan Tuhan, kita bergambar mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa di antara akhlak yang sangat-sangat dipraktekkan oleh Nabi Muhammad adalah kita mencoba menghibungi orang, jangan menyakiti orang. Karena kita hidup ini, kita berharap ingin berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa akhlak Nabi Muhammad? Menghibungi orang, kadang hendak menyakiti orang. Bahkan sidin rela sakit asal orang nyaman. Minimal kita punya akhlak, kita nyaman, orang nyaman. Jadi saat itulah kita melihat akhlak yang ada di dalam diri kita, itulah akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud Sallallahu Alaihi. Dalam pikiran kita adalah mencoba mempraktekkan menyamani orang, karena kita ada hendak mengalihi orang, apalagi menyakiti orang. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang tidak pernah menyakiti muslim yang lain dengan tangannya dan mulutnya. Itu minimal kita punya akhlak. Jangan sampai kita tertuju mengalihi orang. Bila berkumpul-kumpul orang berorong-orongnya sama pancis saja rokok misalnya, berarti permintaan. Mengalihi kawan sudah. Nukar rokok sebungkus 2-3 hari kada habis rokok kawan yang banyak habis. Kenapa? Minta yang kawan rokok ini dibalarnya. Ayo. Bahkan terkadang kita berkumpulan, kita bersasaruan. Dalam saruan itu mengkawan kita jangan sampai mengalihi tuan rumah. Ketika tuan rumah menyurungi apa yang ada, akhlak kita sebagai tamu jangan berpinta. Arti jangan berpinta sebagai tamu, usia kita nang pintai tadi kadang orang menyiapkan. Biasanya ada daging di hadapan kita, lalu kita berucap, adakah lain pada daging? Taruh lain taruh. Oh tuan rumah lain taruh. Usia tuan rumah kan menyiapkan lain taruh, kamana yang cari akan lain taruh. Sakit hatinya gara-gara ucapan kita orang tersakiti. Taruh kain taruh wah jadi gelabakan mencari kepala baru ke dapur. Kalau ini ada yang taruh apa ayam yang taruh muncik sih kubur ayam ada ayo namanya kita mempertanggungjawabkan menyakiti hati tuan rumah. Nah tuan rumah yang berucap siapa yang kadang makan daging hanya kita tangan pulang. Siapa yang kadang makan daging ulun dari makan daging dan itu tulang menyamai itu tuan rumah sampai ke situ kita diajarkan. Bahkan dia buka kitab Sulamut Taufik. Dalam kitab Sulamut Taufik itu tidak dibenarkan atau termasuk dosa bila ibadah kantor tertawa. Dagun di kantor tertawa saja, ya kan tertawa. Nah berkantor lalu tertawa itu dia termasuk berdosa. Buka kitab Sulamut Taufik Al-Habib Muslim bin Tahir. Kenapa gerak jadi berdosa? Kalau kantor tertawa karena bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Kita nyaman ini libu-libu kawan kalaham nggak pingsan 2-3 kali sudah ya kalau kasihannya orang. Jadi kita berharap mencoba jangan mengalihi orang kayak pacarannya. Termasuk bilanya kita berelang ke rumah orang, cari waktu orang untuk istirahat, cari dengan orang itu lapang, cari waktu orang yang ada di rumah, dan bahkan bila anak masuk ke tok lawang sidin jangan sih masuk ulun masuklah
Orang ada di rumah, Gus ya dalam rumah tadi hatan orang indah kan. Indah. Kalau bina di rumah hatan orang berapaan kan? Kasiannya orang tercabut-cabut tak ada kayu. Gara-gara seorang aja masuk. Ayo, ada mikir hatan orang. Apalagi terkadang orang makanan kan di dapur orang makanan pas-pasan dua lagi bini kita masuk paksa orang beriman ma'arif biasa mau makani kita kan datang. Rupanya dasar anu juga orang ini hidup kucing. Bila orang makanan datang, bila orang makanan datang, ya naksinin datang di Sipaloy, lo masuklah di rumah orang nih. Sekarang orang makanan di dapur, ajak nang luar rumah tadi menyimpani lauk ayam berpanggang. Anda ke atas lemari banyak aja, kok anda ke atas. Nak nyimpani ada sawat. Nah di Baloy makanan nih, makanan juga ya di Baloy. Kenapa jadi makanan ini uyah bisa capang uyah gitu? Itu bang dia kami kayak ini bang hidup jawab aja di rumah tadi. Rupanya si Palo ini mata sambil berbandar begitu ke atas. Kalau kita ada apa? Nah lihat ada ayam di atas lemari. Ujar Paloy, kayak apa aja apa nih kayak ini bang apa di kepang lo ya bang jadi ulun tadi di luar tetang ular aja aja. Ularnya tuh yang tahu lah, karena ular panjang-panjangnya. Sudah jalan panjang mau pulang bah ya lo jadi apa panjangnya biar tahu lagi panjangnya mulai sini panjangnya sampai ke atas lemari itu aja di atas lemari ayam lagi Oma abut pulang rumah umanya kenapa ayam di atas lemari itu turun makan paksa kalau dibawain makan maka penggencangnya berubah kasiannya orang daripada mikiran orang lah kita. Bahkan di jalan kalau ada paku kita singkirkan, kalau ada kaca kita singkirkan, kalau ada batu lincip kita singkirkan, ada dahan-dahan ranting yang mencuri kita tata. Berapa puting sudah kuliah membakar ngangkut di situ. Tata ya kalau kita lihat kelakuan dan akhlak yang berhubungan para pejabat pemerintah, para kepolisian sini mengaturkan jalan, sini mikirkan orang. Nah, memikirkan orang itu akhlaknya Nabi Muhammad, ada sosial, rasa memikirkan kenyamanan orang. Termasuk panitia malam ini, memikirkan orang kawajar, bulan ini makanan mayu aja kan, makanan malam ini dan orangnya pindah satu yuk benar. Tutup-tutupan hati panitia. Bahkan panitia ini reganya kalau makan asal orang makan. Itu panitia tuh, karena di hatinya akan mendahulukan orang, hatinya akan menyamani orang. Luar biasa. Jadi mungkin dua itu aja hikmat yang kita kisahkan malam hari ini karena jam 11 sudah malam. Nah jadi mudah-mudahan dalam sebuah kesimpulan pertama bahwa kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita dua diantaranya ketika kita sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu pilihan Allah. Yang pertama, kita jangan sampai menyombongkan diri kita apapun itu kelebihan yang ada di diri kita, karena semua kelebihan itu ternyata Allah beri kepada Nabi Muhammad, lalu kita melihat kelebihan itu ada di diri kita, berarti kelebihan itu adalah kelebihannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita berharap ketika kita mengadakan dan mengetahui bahwa Nabi Muhammad ini pilihan Tuhan, tinggal kita mengikuti jejak langkahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Mudahan kau menyamani orang, jangan sampai hidup menyakiti orang. Kita lihat akhlak Abah Haji Bahari. Sebanyak apapun sidin punya jamaah, ketika haul sehseman, haul Abah Burus Kumpul, ketika Isra Mi'raj, ketika acara Maulid, ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang yang datang, sidin kada hendak menutup jalan. Karena apa kada hendak menutup jalan? Kalau bina mengalihi orang. Kita jangan menjadikan alasan walaupun kita bagus kegiatan kita, tapi jangan sampai gara-gara kegiatan kita ini menghalangi orang, menyakiti orang. Siapa tahu ada ambulan orang beranak hendak lewat, ada ambulan orang garing hendak lewat, ada BPK hendak memadamkan kebakaran, ada orang berhajat di rumah hendak kulit, tak kalah gara-gara kita di sini. Jadi kita berharap di Kalimantan jangan sampai hilang akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang suka mikirkan kenyamanan orang, suka mikirkan orang jangan tersakiti gara-gara kita. Mudah-mudahan sehat panjang umur, kemudian di dunia akhirat, mudah-mudahan istiqamah untuk ilmu, istiqamah beramal, dan mudah-mudahan cinta kita ini berhasil berbuah dengan pertemuan, yaitu bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
di dunia ini juga, walau hanya di dalam mimpi, dan mudah-mudahan masuk surga bisa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Ulun minta ampun, minta halal, minta redha dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.